semuanya, pasti kita semua sadar bahwa di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali bakteri, walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Dan bakteri tidak hanya dimiliki oleh satu jenis, melainkan bakteri memiliki beberapa jenis dan pengelompokannya yang berbeda-beda. Sebelum kita lanjutkan materi ini, perhatikan terlebih dahulu konsep yang berdasarkan pengelompokannya. Pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan jumlah dan letak bakteri. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan oksigen pada bakteri. Yang keempat, berdasarkan karakteristik dinding sel. Dan yang terakhir, yang kelima, berdasarkan cara memperoleh makanan pada bakteri. Pertama, berdasarkan bentuk dan pengelompokan bakteri. Pengelompokan bakteri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama basil, yang kedua kokus, dan yang ketiga spiral. Bagian pertama adalah basil. Basil atau bacillus adalah bakteri dengan bentuk batang. Basil atau bacillus terbagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah monobacillus. Monobacillus adalah bakteri dengan bentuk batang tunggal. Yang kedua, diposabillus. Diposabillus adalah bakteri yang muncul secara berpasangan setelah proses pembelahan. Yang ketiga adalah septobacillus. Septobacillus adalah bakteri yang muncul secara berantai. Dan yang terakhir adalah bakteri basil, yang pendek dan gemuk seperti kokus, yang dikenal dengan nama Coccobacillus. Bagian yang kedua adalah kokus. Kokus adalah organisme bisa hidup dengan sendiri. Istilah biologinya adalah monokokus, tetapi dapat hidup dalam formasi lain. Misalnya, 2 kokus yang bergabung disebut dengan diplococcus, dan 4 kokus yang berbentuk kotak disebut dengan tetracoccus. Bakteri genus Sachina tersusun dari 8 bakteri yang membentuk kubus. Streptococcus berbentuk seperti rantai, dan Streptococcus adalah bakteri yang berbentuk seperti buah anggur. Bagian yang ketiga adalah spiral. Spiral adalah bakteri yang berbentuk melengkung. Variasi bentuknya terdiri dari yang pertama, vibrio, yaitu seperti koma jika melengkung kurang dari setengah lingkaran, dan yang kedua adalah spiral, yaitu berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, spiralochea, yang berbentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Bagian yang kedua adalah jumlah dan bentuk bakteri. Bakteri juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama terdapat pada manusia. Yang kedua, contoh bakteri gram positif yaitu Staphylococcus aureus. Yang ketiga, kandungan lipid dan lipoproteinnya yang rendah. Yang keempat, struktur dinding sel tebal sekitar 15-80 nanometer, berlapis tunggal atau monolayer. Yang kelima, lebih bersifat rentan terhadap peksilin yang tidak peka terhadapnya. Yang keenam, streptomycosis. Yang ketujuh, lebih resisten terhadap gangguan fisik. Dan yang terakhir adalah bagian yang kedelapan, toksik yang dibentuk berupa exotoksin dan endotoksin. Selanjutnya adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif juga memiliki beberapa poin. Poin di antaranya, yang pertama, terdapat juga pada manusia. Yang kedua, contoh bakteri gram negatif yaitu bakteri E. coli. Yang ketiga, kandungan lipid dan lipoprotein yang sangat tinggi. Yang keempat, komposisi dinding sel yang tipis sekitar 15-10 nanometer terdiri darinya. Yang kelima,
lebih tahan atau kuat terhadap antibiotik. Yang keenam, entoksin yang dibentuk oleh endotoksin. Yang ketujuh, bakteri tidak berdinding sel. Yang kedelapan, terdapat pada manusia. Dan yang kesembilan, contohnya bakteri gram negatif yaitu bakteri mikroplasma. Dan yang terakhir adalah yang ke-10, tidak memiliki kandungan lipid lipoprotein. Bagian yang ketiga adalah kebutuhan oksigen pada bakteri. Pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Respirasi pada bakteri berbeda dengan respirasi pada organisme eukariotik. Karena pada bakteri yang dalam proses respirasinya memerlukan oksigen dan ada pula yang tidak memerlukan oksigen. Bakteri yang membutuhkan oksigen disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob ialah Thiobacillus peroxidas yang mengoksidasi senyawa besi belerang. Sering disebut juga dengan besi sulfida. Selanjutnya adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen, disebut dengan bakteri anaerob. Salah satu contoh bakteri anaerob ialah Micrococcus denitrificans, yaitu yang merombak senyawa menjadi metan. Bagian yang keempat adalah karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan karakteristik dinding sel pertama kali dikenalkan oleh Hans Christian Gram, yang hal tersebut dilalui oleh pewarnaan Gram. Pada bagian ini, bakteri dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bakteri gram negatif, yang kedua, bakteri gram positif, dan yang terakhir yang ketiga, bakteri tidak berdinding sel. A. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis, dan dinding selnya hanya mampu menyerap warna merah atau warna merah muda pada proses pewarnaan Gram. Contoh bakteri yang bergenus yaitu bakteri Streptomyces, Streptococcus, dan lain-lain. B. Bakteri gram positif, yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Dan bakteri ini juga mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu pewarnaan Gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Contoh bakterinya adalah Vibrio dan lain-lain. Berikut adalah lanjutan dari karakteristik dinding sel. Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah sebagai berikut. Sekarang kita lanjut bagian C, bakteri tidak berdinding sel. Bakteri tidak berdinding sel yaitu tidak memiliki dinding sel. Salah satu tipe bakteri ini ialah bakteri Mycoplasma. Bagian yang terakhir adalah bagian yang kelima, yaitu cara memperoleh makanan dari bakteri. Yang pertama, bakteri autotrof. Dikutip dari makhluk uniseluler tahun 2020, bakteri autotrof atau bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis. Fotosintesis bakteri menggunakan hidrogen sulfida seperti air dan pigmen hijau atau ungu seperti klorofil pada fotosintesis tumbuhan. Proses tersebut mensintesis hidrogen sulfida dan elektron menjadi energi dan belerang. Yang kedua adalah bakteri chemoautotrof. Bakteri chemoautotrof tidak memiliki pigmen klorofil, sehingga tidak dapat memanfaatkan sinar matahari untuk memperoleh makanan. Sebagai gantinya, bakteri chemoautotrof menggunakan reaksi gelap, yaitu mensintesis hidrogen sulfida dan oksigen menjadi karbohidrat, karbon dioksida dan sulfur. Proses oksidasi inilah yang membuat besi-besi berkarat karena teroksidasi oleh proses metabolisme bakteri.